Bapak Ibu pernah ndak merasa cepat capek meski cuma jalan ke dapur atau menyapu halaman? Atau mungkin dada terasa sesak, napas terengah, dan kaki mulai sering kaku kalau pagi hari? Banyak yang langsung berpikir, wajar, saya kan sudah tua. Padahal, tahukah Bapak Ibu, itu bukan tanda usia, tapi tanda tubuh mulai kehilangan latihan. Yang mengejutkan, hasil penelitian dari Harvard dan Mayo Clinic menunjukkan bahwa cukup 15 menit aktivitas ringan per hari bisa menjaga jantung tetap kuat, otot tetap lentur, dan tubuh terasa muda hingga puluhan tahun lebih lama. Bayangkan, hanya dengan sedikit gerak setiap hari, risiko serangan jantung bisa turun sampai 35% dan energi tubuh meningkat seperti 10 tahun lebih muda. Saya sering lihat pasien lansia yang awalnya lemah, tapi setelah rutin jalan kaki 15 menit setiap pagi, kini bisa tersenyum sambil bilang, "Dok, saya nggak nyangka, badan saya terasa hidup lagi." Nah, kalau ada cara sederhana untuk memperpanjang umur sehat dan tetap aktif bersama keluarga, kenapa harus menunggu sakit dulu? Yuk, tonton video ini sampai habis, karena saya akan kasih tahu rahasia menjaga jantung dan otot tetap kuat hanya dalam 15 menit sehari. Cara yang bisa Bapak Ibu lakukan mulai besok pagi, bahkan tanpa keluar rumah. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri, yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak, Ibu, saya sering sekali mendengar kalimat ini dari pasien. "Dok, saya sudah tua, wajar kalau gampang capek." Atau, "Saya memang gak bisa sekuat dulu lagi, sudah waktunya istirahat." Padahal, kenyataannya tidak selalu begitu. Tubuh manusia, bahkan di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, masih punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri, asal diberi kesempatan untuk bergerak dan berlatih. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Rudi, 68 tahun. Dulu beliau mudah lelah, sering sesak napas, dan bahkan harus duduk setiap 5 menit saat berjalan di halaman. Tapi setelah saya minta beliau melakukan latihan ringan 15 menit setiap pagi, hasilnya luar biasa. Dalam waktu 3 minggu, detak jantungnya lebih stabil, napasnya lebih panjang, dan wajahnya terlihat jauh lebih segar. Fenomena seperti ini bukan kebetulan. Banyak penelitian besar di dunia membuktikan hal serupa. Menurut Harvard Health Publishing 2023, aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki, peregangan, atau latihan keseimbangan selama 15-20 menit per hari bisa menurunkan risiko penyakit jantung hingga 30-35% dan mencegah kehilangan massa otot yang biasa terjadi setelah usia 50 tahun. Bahkan World Health Organization atau WHO menyebutkan lansia yang aktif secara fisik cenderung memiliki tekanan darah lebih stabil, kualitas tidur lebih baik, serta resiko depresi yang jauh lebih rendah. Artinya, bukan hanya tubuh yang diuntungkan, tapi juga kesehatan mental dan kebahagiaan hidup. Sayangnya, banyak orang justru terjebak dalam kebiasaan diam terlalu lama. Duduk berjam-jam menonton TV, jarang keluar rumah, dan takut bergerak karena merasa tidak sekuat dulu. Padahal, terlalu lama duduk adalah musuh besar bagi jantung dan otot. Data dari American Heart Association bahkan menyebut orang yang duduk lebih dari 8 jam per hari memiliki risiko kematian akibat penyakit jantung setara dengan perokok aktif. Jadi, bukan usia yang membuat tubuh cepat lemah, tapi kurangnya aktivitas yang membuat jantung dan otot kehilangan kekuatannya. Saya sering bilang ke pasien lansia, tubuh itu seperti mesin mobil tua. Kalau dibiarkan diam, karatnya makin tebal. Tapi kalau dipanaskan setiap hari,
mesinnya tetap bisa halus. Latihan ringan seperti jalan kaki di sekitar rumah, peregangan sambil duduk, atau latihan tangan menggunakan botol air bisa menjadi bentuk pemanasan mesin yang sederhana tapi sangat efektif. Selain itu, aktivitas ringan juga memperlancar sirkulasi darah, membuat oksigen mengalir lebih baik ke seluruh tubuh, dan membantu produksi hormon endorfin yang membuat perasaan lebih bahagia dan tenang. Sebuah studi dari Mayo Clinic menyebutkan bahwa lansia yang rutin berolahraga ringan memiliki fungsi otak lebih baik, daya ingat lebih tajam, dan lebih jarang mengalami gangguan suasana hati. Dan yang paling penting, Bapak Ibu tidak perlu olahraga berat atau mahal. Tidak perlu treadmill, tidak perlu gym, cukup 15 menit sehari. Bisa dilakukan di rumah, di halaman, atau bahkan sambil menjemur pakaian. Karena pada dasarnya, gerakan kecil setiap hari jauh lebih berharga daripada niat besar yang tidak dilakukan. Inilah alasan kenapa saya selalu menekankan bahwa menjaga jantung dan otot bukan soal usia, tapi soal kemauan untuk tetap hidup aktif. Jika Bapak Ibu merasa selama ini tubuh mulai cepat lelah, jangan langsung menyalahkan umur. Mungkin tubuh hanya sedang rindu digerakkan. Dan percaya deh, tubuh kita selalu punya cara untuk berterima kasih saat kita mulai bergerak. Dengan napas yang lebih ringan, langkah yang lebih mantap, dan senyum yang terasa lebih mudah. Kalau di bab 1 tadi, saya bilang bahwa tubuh lansia masih bisa mudah kembali asal diberi kesempatan bergerak. Sekarang, mari kita bahas bagaimana caranya. Karena ternyata rahasia menjaga jantung dan otot di usia lanjut tidak terletak pada seberapa keras kita berolahraga, tapi seberapa konsisten kita melakukannya. Saya masih ingat seorang pasien wanita bernama Ibu Nur, 72 tahun. Beliau datang ke klinik dengan keluhan cepat lelah dan nyeri lutut. Setelah diperiksa, semua hasilnya normal, tidak ada penyakit berat. Saya hanya tersenyum dan bilang, "Bu, bukan tubuh ibu yang rusak, tapi tubuh ibu sudah lama tidak digerakkan." Lalu saya berikan resep yang sangat sederhana. 15 menit gerak aktif setiap pagi. Awalnya beliau ragu, "Dok, saya takut jatuh. Jalan saja sudah ngos-ngosan." Tapi saya yakinkan, latihan tidak selalu harus berdiri. Dari duduk pun bisa. Yang penting, tubuh tidak diam. Kami mulai dari hal kecil. Memutar pergelangan kaki, mengangkat lutut pelan-pelan, menepuk paha, menggerakkan bahu, dan menarik napas panjang. Semua dilakukan sambil duduk. Dalam 2 minggu, Ibu Nur kembali ke klinik dengan wajah cerah. "Dok, saya kok malah ketagihan ya? Badan rasanya enteng, tidur lebih nyenyak," katanya sambil tertawa. Itulah bukti bahwa gerakan kecil yang konsisten lebih kuat dari niat besar yang tertunda. Menurut Johns Hopkins Medicine, olahraga singkat 10 hingga 15 menit sudah cukup untuk memperbaiki aliran darah ke jantung, meningkatkan kekuatan otot, dan menurunkan risiko tekanan darah tinggi. Sementara Harvard Health Publishing menambahkan bahwa latihan ringan di pagi hari membantu tubuh mengatur kadar gula darah yang seringkali menjadi masalah di usia lanjut. Nah, berikut ini 3 jenis aktivitas ringan yang terbukti efektif dan aman bagi lansia. Jalan kaki santai. Berdasarkan penelitian dari American Heart Association, jalan kaki selama 15 menit sehari dapat menurunkan resiko serangan jantung hingga 25%. Tidak perlu cepat-cepat, cukup jalan di halaman rumah sambil melihat tanaman atau berbincang dengan pasangan. Rahasianya adalah ritme teratur dan napas stabil. Saat jantung berdetak lebih cepat, pembuluh darah terbuka lebar, sirkulasi meningkat, dan oksigen mengalir ke otot dengan lebih lancar. Latihan kekuatan ringan. Banyak orang takut latihan beban di usia tua. Padahal, menurut National Institute on Aging (NIA), latihan kekuatan dengan benda sederhana seperti botol air 500 ml atau karet elastis mampu mencegah hilangnya massa otot yang disebut sarkopenia. Bahkan, penelitian di Mayo Clinic 2022 menunjukkan bahwa lansia yang melakukan latihan kekuatan 2-3 kali per minggu memiliki kepadatan tulang lebih baik dan postur tubuh lebih tegak. Jadi, latihan sederhana seperti angkat botol air sambil tersenyum,
bisa menjadi obat alami untuk sendi kaku dan otot lemah. Latihan pernapasan dan peregangan sering diremehkan, padahal ini kunci vital bagi jantung. University of California San Diego menemukan bahwa latihan pernapasan dalam selama 10 menit dapat menurunkan tekanan darah setara dengan efek obat ringan. Caranya mudah, duduk tegak, tarik napas dalam 4 detik, tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan. Latihan ini memperkuat otot diafragma, memperlancar oksigen ke jantung, dan membantu tubuh lebih rileks. Semua latihan itu tidak butuh alat mahal, tidak perlu tempat khusus. Yang dibutuhkan hanya niat, sedikit ruang, dan 15 menit waktu. Saya sering bilang ke pasien, kalau bisa menonton TV 1 jam, pasti bisa meluangkan 15 menit untuk jantung sendiri. Dan yang menarik, tubuh manusia itu punya cara menyesuaikan diri. Begitu kita rutin bergerak, detak jantung jadi lebih efisien, tekanan darah menurun, dan otot mulai mengingat kekuatannya kembali. Proses ini disebut muscle memory, dan bisa terjadi bahkan pada orang berusia di atas 70 tahun. Menurut Cleveland Clinic, lansia yang berolahraga rutin memiliki resiko kematian akibat penyakit jantung lebih rendah hingga 40% dibanding yang tidak aktif sama sekali. Itu angka yang luar biasa besar hanya dari kebiasaan sederhana. Tapi tentu saja, setiap tubuh punya batas. Jadi, saya selalu ingatkan pasien saya untuk mendengarkan tubuhnya. Kalau terasa pusing, nyeri dada atau napas terengah, berhentilah dulu. Duduk dan minum air. Kesehatan itu bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa paling bijak merawat diri. Yang penting bukan seberapa cepat perubahan terjadi, tapi bagaimana kita menjaga konsistensi itu setiap hari. Karena kunci jantung yang sehat dan otot yang kuat bukan di rumah sakit, tapi di kebiasaan kecil yang kita lakukan di rumah sendiri. Bab ini ingin menegaskan bahwa setiap lansia masih punya kesempatan untuk memperkuat tubuhnya. Mulai dari 15 menit pertama yang dilakukan dengan niat dan kesadaran. Di bab selanjutnya, saya akan ceritakan bagaimana perubahan luar biasa bisa terjadi ketika gaya hidup sehat ini dilakukan secara rutin. Bukan hanya untuk tubuh, tapi juga pikiran dan emosi. Setelah 2 minggu melakukan gerakan ringan setiap pagi, sebagian besar pasien saya mulai melapor hal yang sama. Tidur lebih nyenyak, badan lebih segar, dan semangat hidup kembali muncul. Tapi yang paling menarik bukan hanya soal fisik, melainkan perubahan dari dalam diri mereka sendiri. Saya masih ingat Pak Darto, 68 tahun, seorang pensiunan guru yang datang dengan wajah murung. "Dok, saya sudah tidak kuat lagi. Dulu saya aktif, tapi sekarang naik tangga saja ngos-ngosan," katanya sambil memegang dada. Setelah saya periksa, tidak ada tanda serangan jantung, tapi ada deconditioning syndrome. Kondisi di mana tubuh melemah karena terlalu lama tidak aktif. Saya minta beliau mulai dengan latihan 15 menit ringan tiap pagi, sesuai yang kita bahas di bab sebelumnya. Peregangan, jalan kaki pelan, dan pernafasan dalam. Awalnya beliau malas, tapi setelah seminggu, istrinya mengirim pesan, "Dok, suami saya sekarang malah minta saya ikut jalan pagi." Dalam waktu 2 bulan, hasilnya luar biasa. Nafas Pak Darto lebih stabil, tekanan darah menurun dari 150/95 menjadi 130/85. Dan ia bilang, rasanya seperti dapat tenaga baru. Perubahan itu bukan kebetulan. Johns Hopkins Medicine menegaskan bahwa bahkan aktivitas ringan seperti jalan santai bisa memperbaiki elastisitas pembuluh darah dan meningkatkan kadar nitrik oxide, zat alami yang menjaga pembuluh darah tetap lentur dan sehat. Lebih jauh lagi, riset dari Harvard Health Publishing 2023 menemukan bahwa lansia yang rutin bergerak selama minimal 15 menit sehari memiliki kadar hormon endorfin lebih tinggi, yang berperan mengurangi stres, meningkatkan mood, dan menurunkan resiko depresi. Itu sebabnya banyak lansia yang setelah mulai berolahraga justru terlihat lebih bahagia dan optimis. Namun bukan hanya jantung yang mendapat manfaat. Otot-otot kecil di kaki, punggung, dan lengan mulai bangun dari tidur panjangnya. Menurut National Institute on Aging (NIA),
Aktivitas teratur membantu mencegah sarkopenia, yaitu kehilangan massa otot akibat penuaan. Ketika otot terjaga, metabolisme tubuh ikut meningkat. Sirkulasi darah lebih lancar dan gula darah lebih stabil. Dengan kata lain, gerakan kecil hari ini adalah asuransi kesehatan untuk 10 tahun ke depan. Saya juga sering mengingatkan pasien bahwa olahraga ringan bukan hanya tentang memperpanjang usia, tapi juga meningkatkan kualitas hidup. WHO dalam laporan Global Action Plan on Physical Activity menyebutkan bahwa aktivitas fisik 150 menit per minggu atau sekitar 20 menit per hari bisa menurunkan risiko kematian dini hingga 30%. Tapi jika dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dampaknya bukan hanya di tubuh, tapi juga di pikiran. Ambil contoh Ibu Ani, 65 tahun, yang dulunya mudah lupa dan sering merasa bingung. Setelah ia mulai latihan pernafasan dan jalan pagi 15 menit setiap hari, saya perhatikan perubahan signifikan. Ia tampak lebih fokus, ingatannya membaik, bahkan mulai kembali aktif mengajar les anak-anak di sekitar rumah. Penelitian dari Mayo Clinic mendukung hal ini. Aktivitas fisik ringan bisa meningkatkan aliran darah ke otak dan menstimulasi pertumbuhan sel saraf baru, terutama di area hipokampus, yang berperan dalam memori dan konsentrasi. Selain itu, saya sering sampaikan kepada pasien, jantung dan otot tidak bisa bekerja sendirian, pikiran juga harus ikut sehat. Ketika seseorang rutin bergerak, sistem saraf otonom menjadi lebih seimbang. Detak jantung lebih tenang, tekanan darah stabil, dan tidur lebih berkualitas. Studi dari American Heart Association bahkan menunjukkan bahwa aktivitas sederhana seperti yoga ringan atau pernafasan dalam 10 menit bisa menurunkan kadar hormon stres atau kortisol hingga 25%. Jadi meski kelihatannya hanya latihan 15 menit, dampaknya bisa merembet ke seluruh sistem tubuh. Dari jantung yang berdetak lebih efisien, otot yang kembali kuat, sendi yang lebih lentur, hingga otak yang lebih tajam. Tubuh manusia memang luar biasa. Ia akan selalu memberi respon positif setiap kali kita memperlakukannya dengan baik. Yang paling saya sukai dari melihat pasien-pasien lansia ini bukan sekedar hasil medisnya, tapi rasa bangga mereka terhadap diri sendiri. "Dok, saya ternyata masih bisa ya," kata mereka dengan senyum yang penuh semangat. Dan saya selalu jawab, "Bukan hanya bisa, Bu. Pak, tubuh Anda sedang berterima kasih karena akhirnya diberi kesempatan untuk bergerak lagi." Itulah keajaiban sebenarnya dari kebiasaan sederhana ini. Kita tidak butuh alat mahal, tidak butuh waktu lama, cukup 15 menit yang dilakukan dengan kesadaran dan kasih pada diri sendiri. Di bab berikutnya, kita akan bahas bagaimana cara menjaga semangat agar kebiasaan sehat ini bisa bertahan seumur hidup, tanpa rasa bosan, tanpa paksaan, tapi dengan kesenangan dan makna. Karena kesehatan bukan tentang berapa lama kita hidup, melainkan bagaimana kita menikmati hidup dengan tubuh yang masih kuat dan bahagia. Kalau di bab sebelumnya kita bicara tentang manfaat luar biasa dari gerakan kecil, di bab ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu memahami satu hal yang sering jadi tantangan terbesar. Bagaimana cara menjaga semangat agar tetap konsisten? Saya tahu, tidak mudah mempertahankan rutinitas. Di minggu pertama biasanya penuh semangat, tapi setelah itu muncul alasan. Besok aja deh, lagi males. Atau cuacanya mendung, nanti aja jalannya. Tapi justru disinilah rahasia kesehatan jangka panjang dimulai. Saya jadi teringat kisah Pak Slamet, 72 tahun. Pasien saya yang dulu datang dengan tekanan darah tinggi dan kolesterol yang sulit dikendalikan. Setelah 3 minggu rutin jalan pagi 15 menit, tekanan darahnya turun cukup signifikan. Tapi ketika musim hujan datang, ia berhenti total selama sebulan. Hasilnya apa? Kondisinya kembali seperti semula. Saat saya tanyakan, ia hanya tersenyum. "Ternyata tubuh saya cepat lupa ya, Dok." Saya pun menjelaskan padanya bahwa tubuh manusia itu seperti tanaman. Kalau disiram setiap hari, ia tumbuh subur. Tapi kalau dibiarkan, daun-daunnya layu pelan-pelan.
Menurut National Institute on Aging atau NIA, manfaat aktivitas fisik mulai berkurang dalam 10 hari jika tubuh tidak lagi bergerak secara teratur. Setelah 1 bulan tanpa aktivitas, kekuatan otot bisa menurun hingga 30%, terutama pada lansia. Maka, saya ajarkan Pak Slamet sebuah strategi sederhana. Lakukan gerakan apapun, tapi jangan pernah biarkan 1 hari berlalu tanpa sedikit pun aktivitas. Kalau hujan, jalan di dalam rumah. Kalau sedang lelah, cukup lakukan peregangan sambil duduk. Dan yang menarik, riset dari Harvard Medical School 2022 menyebut bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, walau hanya 5-10 menit, jauh lebih efektif menjaga kebugaran jantung dibandingkan olahraga berat yang hanya dilakukan sesekali. Beberapa pasien saya bahkan menjadikan rutinitas 15 menit ini sebagai momen berharga bersama keluarga. Ibu Wati, 66 tahun, sering cerita bahwa kini ia dan cucunya punya ritual pagi. Bernapas dalam, jalan kecil di halaman, lalu sarapan bersama. Rasanya bukan cuma tubuh yang sehat tapi hati juga hangat, Dok, katanya sambil tersenyum. Dan saya pikir benar juga, karena kesehatan itu tidak hanya soal angka tekanan darah atau kadar kolesterol, tapi juga tentang rasa bahagia dan kedekatan dengan orang-orang tercinta. Dari sisi ilmiah, Mayo Clinic juga menegaskan bahwa dukungan sosial menjadi faktor utama dalam keberhasilan menjaga kebiasaan sehat di usia lanjut. Lansia yang memiliki teman berolahraga atau keluarga yang mendukung memiliki peluang 2 kali lebih besar untuk bertahan dalam rutinitas dibanding yang melakukannya sendirian. Jadi, kalau Bapak dan Ibu ingin sukses menjaga kesehatan, ajak pasangan, anak, atau tetangga untuk ikut bergerak bersama. Suasana akan terasa lebih menyenangkan. Saya juga selalu mengingatkan pasien bahwa menjaga semangat bukan berarti memaksa diri. Kuncinya adalah menikmati prosesnya. Menurut WHO Global Report on Aging 2022, aktivitas fisik yang menyenangkan seperti berkebun, menari ringan, atau jalan santai sambil mendengarkan musik terbukti meningkatkan produksi dopamin, hormon kebahagiaan yang membuat otak lebih rileks dan termotivasi untuk terus bergerak. Jadi, kalau Bapak dan Ibu tidak suka olahraga formal, tidak apa-apa. Yang penting tubuh tetap aktif. Dan satu hal yang sering saya bagikan ke pasien adalah aturan emas 15 menit. Lakukan gerakan ringan setiap hari di waktu yang sama dengan niat untuk menghargai tubuh sendiri, bukan untuk menyiksa diri. Beberapa orang memilih pagi setelah bangun tidur, ada yang sore menjelang maghrib. Yang penting tubuh tahu kapan saatnya aktif. Tubuh kita punya ritme alami, disebut circadian rhythm, yang membantu mengatur energi, tekanan darah, dan metabolisme. Menurut studi dari Harvard Health Publishing, olahraga ringan di jam yang sama setiap hari membantu sistem tubuh bekerja lebih efisien dan menjaga kestabilan mood. Dan kalau suatu hari terasa berat, ingatlah satu hal ini. Setiap langkah kecil hari ini adalah investasi agar Bapak dan Ibu bisa tetap berjalan sendiri besok, tanpa tongkat, tanpa bantuan. Karena semakin konsisten kita menjaga tubuh, semakin besar peluang untuk menikmati hari tua dengan mandiri dan bahagia. Saya sering katakan pada pasien bahwa kesehatan bukan hadiah, tapi hasil dari keputusan-keputusan kecil yang Anda ambil setiap hari. Jadi, mulai besok, mari lanjutkan rutinitas 15 menit itu. Tidak perlu menunggu waktu luang atau motivasi besar. Cukup gerakan tubuh, tarik napas dalam, dan ucapkan dalam hati, "Saya masih punya kesempatan untuk sehat." Dan ketika tubuh terasa ringan, jantung berdetak tenang, dan pikiran jernih, percayalah, itu bukan keajaiban dari luar. Itu hadiah dari diri sendiri karena Anda mau peduli,
Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini yuk luangkan waktu 15 menit saja setiap hari untuk jantung dan otot kita. Nggak perlu alat mahal, nggak perlu keluar rumah, cukup niat dan konsistensi. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau teman agar makin banyak yang bisa hidup sehat bersama. Ingat, kesehatan itu bukan datang tiba-tiba, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Saya Dr. Indri, pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat jadi lansia yang kuat, bahagia, dan panjang umur.